Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat melanjutkan dari video sebelumnya, di mana kami di video sebelumnya membahas tentang 7 negara minoritas muslim yang ternyata melarang penggunaan cadar, niqab atau burka sahabat. Nah ternyata bukan hanya non-muslim saja, akan tetapi ada loh mayoritas negara ini beragama Islam, akan tetapi memberikan peraturan apabila masyarakat perempuannya atau muslimahnya dilarang hukumnya menggunakan niqab atau cadar. Nah mungkin kalian bertanya-tanya, negara Islam mana sih yang melarang penggunaan niqab atau cadar? Maka di video ini kita akan membahas tentang 7 negara mayoritas muslim yang ternyata melarang cadar. Namun sebelum kami membahas satu persatu nih sahabat, jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan kalian, channel ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Pada video kami sebelumnya sahabat, kita telah membahas tentang sejumlah negara minoritas beragama Islam, akan tetapi mereka melarang penggunaan niqab atau cadar sebagai identitas agama Islam. Nah mungkin kita bisa memahami lah apabila negara tersebut adalah minoritas. Namun ternyata agama Islam yang mayoritas di negara 7 ini ternyata sama loh sahabat, yaitu mereka melarang kepada muslimah untuk menggunakan niqab atau cadar, akan tetapi tidak melarang penggunaan kerudung sahabat. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan kenapa dilarang. Nah kita bicara saja salah satunya adalah Mesir nih sahabat, dimana diketahui apabila negara Mesir melalui pemerintahan mereka memberikan pengumuman larangan pemakaian niqab bagi siswa sekolah dasar atau SD yang berlaku sejak awal masa sekolah pada tanggal 30 September lalu. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Mesir, yaitu Reda Hegazi, pada hari Senin 11 September 2023 silam, di mana di dalam pengumuman tersebut Kementerian Pendidikan menetapkan jika siswa dan siswi mengenakan seragam sesuai yang ditetapkan. Dan selanjutnya, menurut Kementerian Pendidikan, pelajar putri bisa menggunakan seragam sesuai yang ditetapkan atau mengganti dengan rok panjang. Adapun ketentuan bagi siswa adalah baju lengan pendek dan celana panjang. Demikian seperti dikutip dari laman Akrom dalam berbahasa Arab. Nah bukan hanya Mesir sahabat, ternyata ada sejumlah negara muslim terbesar nih yang ternyata secara terang-terangan memberikan undang-undang pelarangan penggunaan niqab atau cadar. Nah bagi kalian yang penasaran, maka kami akan membahasnya. Banyak negara dengan mayoritas muslim justru melarang penggunaan cadar atau niqab. Nah parahnya lagi sahabat, banyak juga negara justru melarang penggunaan hijab. Nauzubillah. Sebagian besar karena alasan budaya dan juga masalah keamanan, yaitu pastinya terorisme. Larangan penggunaan hijab ataupun cadar tersebut di beberapa negara muslim kerap memicu kontroversi. Banyak pihak menyebut hal tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun juga ada yang menganggap hal tersebut biasa-biasa saja. Bagi kalian yang penasaran, maka berikut adalah 7 negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, akan tetapi melarang penggunaan cadar. Di posisi pertama ada negara Tajikistan. Negara Tajikistan berada di Asia Tengah. Ternyata sahabat, secara resmi melarang penggunaan jilbab dan pakaian asing lainnya pada pekan tersebut. Hal tersebut ketika parlemen negara tersebut meloloskan undang-undang baru yang mengatur pakaian Islami dan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Rancangan undang-undang tersebut yang disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen, Majelis Mili,
pada tanggal 19 Juni 2024 kemarin, muncul setelah bertahun-tahun diberlakukannya tindakan keras tidak resmi terhadap hijab di negara mayoritas muslim ini. Berdasarkan undang-undang baru, individu yang mengenakan jilbab atau pakaian keagamaan terlarang lainnya dapat dikenakan denda yaitu 7.920 sommoni atau sekitar 700 US dollar. Perusahaan yang mengizinkan karyawannya mengenakan pakaian terlarang beresiko dikenakan denda sebesar 3.500 US dollar. Pejabat pemerintah dan pemimpin agama akan menghadapi denda yang lebih besar sahabat, yaitu mencapai 5.100 US dollar jika ditemukan melakukan pelanggaran. Nah, jadi sahabat, negara pertama yang mayoritas berpenduduk agama Islam yang melarang penggunaan cadar adalah Tajikistan. Selanjutnya di urutan kedua ada Tunisia. Pemerintah Tunisia telah melarang penggunaan niqab atau cadar yang menutupi seluruh wajah di lembaga-lembaga publik dengan segera dengan alasan keamanan sejak 5 Juli 2019. Putusan ini sahabat yang dilaporkan di media pemerintah diambil pada saat keamanan meningkat di negara tersebut menyusul 2 bom bunuh diri di ibu kota Tunis. Saksi mata mengatakan salah satu pelaku bom menyamar dengan menggunakan niqab atau cadar. Kementerian Dalam Negeri membantah hal tersebut dan mengatakan dalang dari pemboman tersebut meledakkan dirinya pada hari Selasa untuk menghindari penangkapan. Selanjutnya tahun 2011, perempuan diizinkan mengenakan jilbab dan niqab di Tunisia setelah larangan selama puluhan tahun di bawah pemerintahan Presiden sekuler Zine El Abidine Ben Ali dan Habib Bourguiba yang menolak segala bentuk pakaian Islam. Pada bulan Februari 2014, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan polisi untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan niqab sebagai bagian dari tindakan anti terorisme untuk mencegah penggunaannya sebagai penyamaran. Selanjutnya di posisi ketiga ada negara Kosovo. Dewan Komunitas Islam Kosovo telah meminta Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi untuk menghapus larangan memakai simbol agama di sekolah menengah setelah foto tanda larangan hijab di pintu masuk sebuah sekolah menengah di Jakova menuai kritik. Melarang penggunaan jilbab di sekolah mencerminkan pola pikir masa lalu, tulis Dewan Komunitas Islam dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat. Prinsip agama tidak merusak atau menimbulkan risiko bagi masyarakat. Sebaliknya, mereka mendidik, mengajar, dan memuliakan. Akan tetapi, Konstitusi Kosovo mendefinisikan negaranya sebagai negara sekuler netral dalam hal keyakinan agama yang memisahkan negara dari agama. Undang-undang tentang pendidikan pra-universitas mewajibkan lembaga pendidikan publik untuk menahan diri dari pengajaran agama atau kegiatan lainnya yang menyebarkan agama tertentu. Selanjutnya di urutan keempat ada Azerbaijan. Meski 97% warga Azerbaijan mengaku beragama Islam sahabat, namun jumlah mereka yang secara aktif mengamalkan agama tersebut jauh lebih kecil dan negara ini bangga dengan tradisi sekulernya. Namun sejak runtuhnya Uni Soviet, ketaatan beragama semakin meningkat. Meskipun tidak ada yang mencatat statistik mengenai masalah tersebut, peningkatan nyata dalam jumlah perempuan yang mengenakan jilbab telah menjadi topik hangat di kalangan warga Azerbaijan. Bersamaan dengan itu, menurut para pemakai hijab muncul reaksi balik. Konstitusi Azerbaijan menjamin kebebasan beragama meski ada banyak keberatan. Ritual keagamaan boleh dilakukan dengan bebas sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan umum, bunyi pasal 48. Anak perempuan juga secara informal dilarang mengenakan jilbab di sekolah pada tahun 2011. Negara Kazakhstan. Selanjutnya di urutan kelima ada Kazakhstan sahabat. Pemerintah Kazakhstan telah melarang jilbab bagi siswa dan guru di sekolah pada Oktober 2023. Para pejabat menekankan perlunya melestarikan sekularisme, sementara itu beberapa anak perempuan putus sekolah sebagai bentuk protes. Selanjutnya menurut angka resmi hampir 70% penduduk Kazakhstan menganut agama Islam sahabat. Namun baik pendukung maupun penentang larangan tersebut dengan cepat menyatakan diri. Para pendukungnya menekankan bahwa Kazakhstan adalah negara sekuler dan oleh karena itu harus menghindari pengistimewaan terhadap agama tertentu. Selanjutnya di urutan ke-6 ada negara Kirgistan. Berlatar belakang kampanye presiden, perdebatan di Kirgistan mengenai posisi Islam dalam kehidupan publik semakin memanas sejak Oktober 2011 sampai sekarang. Pendapat tersebut berpusat pada upaya kelompok masyarakat sipil muslim untuk memungkinkan siswi mengenakan jilbab di sekolah umum.
Kampanye tersebut mengadu domba dua badan pemerintah sekaligus memicu perdebatan di kalangan liberal mengenai batas-batas yang memisahkan masjid dan juga negara. Ternyata sahabat, bukan hanya Kirgistan, bukan satu-satunya negara pasca Soviet yang berpenduduk mayoritas muslim yang bergulat dengan isu-isu terkait hak-hak beragama. Azerbaijan khususnya juga dilanda kontroversi masalah jilbab. Ini di urutan terakhir atau urutan ketujuh sahabat dari negara yang melarang hijab, padahal negara tersebut mayoritas muslim adalah negara Mesir. Seperti kami bahas sebelumnya, pemerintah Mesir mengumumkan larangan pemakaian niqab bagi siswa sekolah dasar yang berlaku sejak awal masa sekolah pada tanggal 30 September. Selanjutnya sahabat, menurut Dinas Pendidikan Kairo, keputusan ini berlaku untuk anak-anak siswa di sekolah dasar. Sementara untuk ketentuan penutup kepala atau jilbab, pihak Kementerian Pendidikan tidak menunjukkan larangan, akan tetapi penutup rambut bagi perempuan tidak diwajibkan. Karena tersebut sebagai pilihan dengan syarat penutup kepala yang dipilih siswa tidak menutupi bagian wajah, alias dilarang menggunakan niqab atau cadar sahabat. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 7 negara Islam, mayoritas Islam sahabat, akan tetapi melarang cadar. Nah, bagi admin sendiri pastinya sangat memberikan apresiasi kepada Indonesia, terutama juga Malaysia yang tidak ada larangan penggunaan niqab atau cadar bagi perempuan muslimah yang ingin menggunakannya. Maka oleh karena itu sahabat, bagi kalian nih warga Indonesia yang menggunakan cadar, maka sudah seharusnya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan juga bersyukur dikarenakan sama sekali tidak ada larangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh